Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana kita itu menulis artikel, itu kita menyesuaikan dengan template jurnal. Jadi di dalam penulisan artikel ilmiah itu kita tidak boleh membuat format atau template sendiri, tetap kita harus menyesuaikan dengan template jurnal. Nah, dalam video ini nanti ada satu contoh template jurnal atau format jurnal, nanti bagaimana kita mengisi artikel kita itu menyesuaikan dengan template-nya. Oke, ini salah satu contoh dari format atau template jurnal yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk setiap jurnal itu memiliki template berbeda-beda, sehingga nanti kita mau memasukkan atau mempublish jurnalnya itu di mana. Sedangkan kalau di sini itu kalau dari teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dosen kalau sudah memiliki template seperti ini, artikel yang kita tulis itu harus menyesuaikan dari template atau format ini, tidak boleh membuat sendiri. Biasanya di sini kalau kita diminta di atas ini ya di header itu tuliskan judul, berarti kita memang harus menulis judul kita di sini. Jadi memang harus diisi. Nah, di sini untuk judul itu kita juga harus menyesuaikan. Kalau dimintanya itu size-nya itu adalah 14, kemudian juga ini adalah Times New Roman, berarti kita harus menulisnya seperti itu juga. Tidak boleh kita menggunakan font yang lain, misalnya katakanlah Calibri, hurufnya 16, itu tidak diperbolehkan. Kita harus tetap sesuai dengan pedoman atau template di sini. Kemudian berikutnya, di bawahnya ini ada penulis. Nama penulis, ini silahkan tuliskan atau ketik, cantumkan nama penulis. Nama teman-teman semua atau Bapak Ibu semua di sini. Jadi memang silahkan ketik atau tuliskan namanya. Penulis pertama itu siapa, kemudian di sini adalah penulis kedua. Dan di sini ada tanda bintang, ini maksudnya itu adalah penulis koresponden. Jadi dia yang menjadi koresponden di sini. Korespondensinya, jadi siapa yang publish, siapa yang nanti berkomunikasi dengan tim editor dari sebuah jurnal, itu nanti koresponden. Dan ini untuk penulis koresponden ini, itu nanti ada kum sendiri ya bagi Bapak Ibu dosen, itu nanti akan kita bahas di video lainnya juga, bagaimana itu pembagian kum penulis ini. Dan itu untuk nama penulis, itu silakan dituliskan tanpa gelar. Jadi tuliskan nama lengkap tanpa gelar. Ini contohnya ya, seperti ini untuk penulisannya. Ini saya tuliskan nama lengkap saya. Kemudian yang di bawahnya, di yang kedua, ini adalah afiliasi atau asal kita dari mana. Bisa aja dituliskan jurusannya apa, program studinya apa, kemudian dari instansinya itu di mana, atau perguruan tinggi di mana. Dan berikutnya yang terakhir ini ada email. Jangan lupa ini ada email email aktif kita ya. Jangan email yang abal-abal kayak gitu ya. Tapi memang email aktif kita di sini. Setelah kita lengkap menulisnya sesuai dengan format, kita lanjut di sini adalah abstraksi. Abstraksi kita juga harus sesuai dengan pedomannya atau formatnya. Kalau di sini itu dimintanya 100 sampai 200 kata, itu silahkan patuhi. Memang kita harus 100 sampai 200 kata saja di sini. Kemudian keterangan yang lainnya juga sama. Kalau dimintanya itu dicetak miring, berarti cetak miring. Times-nya fontnya juga kalau misalnya Times New Roman 11, berarti ya tetap harus seperti ini. Tidak boleh yang lainnya. Spasi juga perlu diperhatikan. Jadi dalam menulis artikel yang akan dipublish di jurnal maupun proceeding itu tidak asal-asalan. Kita harus menyesuaikan dengan template atau formatnya. Kemudian berikutnya kata kunci atau keyword ini juga hal yang penting. Jadi silahkan teman-teman semua di sini menuliskan kata atau kata kunci di sini atau keywordnya. Masuk ke bagian pertama, yaitu kalau di template-nya itu minta ada pendahuluan, berarti juga memang silahkan tuliskan pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah apa yang melatar belakangi dari penelitian yang akan kita tulis atau karya ilmiah yang akan kita tulis di sini nanti. Kemudian ditambahkan sesuaikan dengan petunjuk juga pendahuluan ini dan diharapkan di pendahuluan untuk di jurnal itu tidak menyatakan nanti per poin-poin lagi ya. Jadi memang udah langsung fokus pada latar belakang yang mendasari dari
penelitian itu apa, kemudian cantumkan apa sih yang menguatkan ya. Jadi dasarnya apa untuk menguatkan bahwa penelitian ini ada di situ. Jadi nanti akan di video lain kita akan membahas sebenarnya pendahuluan yang bagus itu seperti apa. Jadi ada juga nanti yang namanya sitasi ya atau sumber referensi atau rujukan di sini. Penulisannya itu sesuaikan dengan template juga. Dia mintanya cara menulisnya bagaimana. Itu nanti juga akan kita bahas sendiri bagaimana cara kita itu mensitasi atau mengambil referensi dari penelitian lain atau artikel jurnal lainnya tanpa terindikasi dari plagiasi atau meminimalisasi minimal ya itu untuk plagiasi. Jadi di sini itu silahkan tuliskan sesuai dengan pedoman. Biasanya dalam format itu sudah ada pedomannya di sini, termasuk dari jenis yang digunakan, jenis huruf yang digunakan. Ukuran kertasnya walaupun sudah di template itu silahkan nanti dicek lagi ya, ukurannya sudah sesuai belum. Kemudian nanti marginnya sudah sesuai belum. Kadang kalau kita ngetik di sini atau mungkin kita nanti copy paste di sini nanti kadang dia berubah sendiri sehingga kita perlu dan penting hanya kita itu mengecek lagi marginnya sesuai atau tidak. Dan nanti berapa jumlah halamannya itu sudah ada keterangan di sini. Berikutnya itu adalah metode penelitian, itu adalah silahkan tuliskan metode penelitian yang digunakan itu dengan detail dan lengkap. Jadi metode penelitian ini adalah bagian penting untuk menjelaskan sebenarnya penelitian kita itu nanti itu modelnya seperti apa. Mau dibuat yang bagaimana nantinya. Alur penelitian itu kalau bisa juga dijelaskan dalam metode penelitian ini. Selain dari metode apa yang digunakan. Kalau misalnya ada berkaitan dengan pengolahan data, itu juga bisa disampaikan dalam metode penelitian ini. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu berkaitan dengan apa sih hasil yang kita peroleh, temuan apa dalam penelitian itu yang kita dapat di situ. Kita bahas semuanya di sini. Jadi kalau hasil dan pembahasan ini kalau terindikasi plagiasi, kalau kita cek di plagiat itu harusnya tidak ada ya, karena hasil dan pembahasan ini memang murni dari apa sih temuan kita, apa yang kita hasilkan dari penelitian itu. Sehingga kita bahas di sini, analisisnya kita bahas, benar-benar kita bahas dalam hasil dan pembahasan ini. Jadi tidak ada panduan khusus, isinya hasil dan pembahasan itu apa saja, tapi intinya dalam hasil dan pembahasan itu adalah apa temuan apa atau hasil penelitian yang kita bahas di sini sesuai dengan tadi ya latar belakang atau mungkin yang penguatan tujuan dari penelitian itu. Kemudian terakhir ini adalah kesimpulan. Di sini kalau ada kesimpulan tuliskan kesimpulan, itu hal-hal yang intinya dari semuanya itu tadi hasil akhirnya sudah didapatkan. Kesimpulannya apa dari penelitian ini? Kesimpulan ini silakan dalam bentuk paragraf, jadi sesimpel mungkin menjawab dari permasalahan yang kita ajukan atau permasalahan yang kita bahas. Jadi untuk kesimpulan itu cukup singkat saja, tidak perlu berpanjang lebar. Saran ini adalah saran untuk penelitian berikutnya untuk menutup kekurangan penelitian ini. Jadi bukan kalau banyak yang menuliskan kalau saran itu nanti yang belum ada di dalam penelitian ini karena mungkin kita nggak sampai ke situ atau mungkin nggak mampu mencapainya, banyak teman-teman mahasiswa itu menuliskan saran, nanti dituliskan di saran saja, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Penelitian kita memiliki batasan sendiri, penelitian kita memiliki masalah permasalahan sendiri, sehingga itu tidak dibenarkan bahwa kekurangan kita itu ditaruh pada saran. Tapi memang saran ini murni dari pemikiran kita itu untuk pengembangan penelitian berikutnya atau penelitian yang nanti akan dikerjakan atau dilakukan orang lain itu, saran kita itu bagaimana untuk mengembangkan dari hasil penelitian kita ini. Kemudian daftar pustaka itu menyesuaikan dari permintaan template atau formatnya. Kalau di sini diminta daftar pustaka mengacu pada style atau tipe yang ini adalah IEEE, berarti silahkan itu menyesuaikan. Jadi daftar pustaka itu hanya dicantumkan
sumber referensi yang disitasi saja, yang dijadikan referensi aja. Jangan semuanya itu walaupun cuma membaca tapi tidak masuk di dalam jurnal ini, itu tetap tidak dimasukkan, tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Dia yang tercantum di dalam sini saja, baik di pendahuluan maupun metode penelitian, itu yang masuk di dalam daftar pustaka. Sehingga penting nanti teman-teman juga bisa memahami apa itu nanti stylenya itu mengacu pada apa ya, tipenya style apa. Kalau ini IEEE berarti nanti modelnya adalah seperti ini ya, berdasarkan urutan dia disitasi atau ditampilkan di dalam naskah kita atau artikel kita. Bukan urut dari abjad, tapi sesuaikan dengan stylenya seperti apa. Dan ini nanti untuk pembuatan daftar pustaka itu diharapkan nanti teman-teman semua, Bapak Ibu juga, itu menggunakan aplikasi software ya, di sini menggunakan Mendeley di sini. Jadi itu nanti akan lebih memudahkan kita dalam mengelola dari citasi itu. Jadi sudah otomatis, kita nggak perlu memikirkan penulisannya, autornya itu ditulis di bagaimana penulisannya, judulnya itu seperti apa, kemudian tahunnya itu diletakkan di setelah penulis ataukah di belakang sendiri, itu kan menyesuaikan dengan style itu. Kalau kita sudah menggunakan Mendeley, itu nanti sudah otomatis itu nanti. Bagaimana itu menggunakannya nanti kita akan bahas di video lainnya. Jadi ikuti terus video yang lainnya karena satu video dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Dan selain itu nanti juga di bagian format jurnal, selain dari menuliskan jurnal, ini nanti juga ada nama jurnal, kemudian volume, nomor, dan tahun. Ini biasanya di dalam format jurnal itu sudah otomatis dia dituliskan di sini. Jadi kalau misalnya belum ada nama jurnalnya, ini biarkan aja, tapi biasanya dalam format kalau kita download di jurnal, itu dia sudah otomatis dia mencantumkan nama jurnalnya apa, kemudian kalau volume itu mungkin masih dikosongkan dan sebagainya ini. Jadi ini adalah nama jurnalnya. Yang penting tuliskan judul kita di sini itu juga dituliskan sesuai dengan format ini, baik hurufnya, kemudian size-nya, font-nya itu tetap harus sesuai dengan petunjuk dari template ini. Itu akan memudahkan kita dalam proses review, sehingga kita tidak akan disalahkan atau dikembalikan oleh editor nantinya. Jadi ini akan lebih memudahkan kerja dari editor jurnal juga. Kalau kita udah sesuai template-nya, berarti kita udah langsung enak aja itu nanti cepat prosesnya kayak gitu, tidak terlalu berlama-lama. Dan itu nanti semoga teman-teman dalam menulis itu nanti tidak bingung lagi bagaimana caranya, formatnya seperti apa, itu sesuaikan dengan format atau template jurnal yang kita tuju, ataupun kalau misalnya dari dosen, misalnya dari dosen atau tugas dari dosen ke mahasiswa, itu biasanya dosen sudah memberikan template-nya seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sambung di video lainnya yang masih ada kaitannya dengan penulisan artikel jurnal ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.